Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah aplikasi komputer matematika. Di sini kami akan membuat tentang proyek dari mata kuliah Aplikom ini, yaitu dari Excel kami membuat tentang kuis matematika interaktif dengan PBA. Nah, sebelum kita memulai kegiatannya, saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang, yaitu yang pertama ada Devi Rafirunisa dan juga Dia Salma Fauziah. Dan juga saya sendiri Ijai Jainal Mutakin. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut aja ke pembahasan yang pertama. Di sini kita akan membahas produk Excel terlebih dahulu. Kepada Dia, dipersilakan. Oke, nah di sini udah ada sebuah buku panduan tutorial dari produk yang sudah kita buat. Di sini itu isinya mulai dari deskripsi, langkah-langkah sampai ke nanti di akhir ada hasil dari produknya. Nah, mulai dari sebuah kata pengantar, lalu ada daftar isi, dan di sini ada deskripsi. Nah, perkembangan teknologi di bidang pendidikan itu tuh menuntut adanya inovasi dalam penyampaian materi pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika yang sering dianggap sulit dan kurang menarik oleh sebagian peserta didik. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya media pembelajaran yang tidak hanya informatif, tetapi harus juga interaktif dan mampu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Nah, makanya disusunlah buku tutorial ini sebagai panduan dalam pembuatan sebuah media pembelajaran interaktif berbasis Microsoft Excel yang dirancang dalam bentuk kuis matematika sederhana. Media ini tuh memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam Excel seperti pengolahan data, penggunaan rumus, dan juga Visual Basic for Application atau VBA. Nah, sehingga mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan tidak monoton. Lalu, aplikasi yang dibuat berfokus pada materi persamaan kuadrat, di mana pengguna ataupun siswa nantinya itu diminta untuk menentukan nilai akar-akar X1 dan X2 ya dari soal yang diberikan. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa komponen utama, bisa dilihat di gambarnya. Di situ tuh ada petunjuk pengerjaannya, ada dadu, lalu ada kolom jawaban, lalu ada tombol periksa juga tombol riset. Nah, penjelasan dari penggunaan setiap komponen ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi di hasil produknya. Oke, nah selanjutnya kita di sini ada langkah juga akan dijelaskan nanti. Ada langkah pembuatan dalam menyusun produk ini. Saya kembalikan kepada Izai. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjut di sini untuk langkah pembuatan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara membuat dadu. Nah, di sini langkah pertama itu kita akan mengubah ukuran barisnya, yaitu baris kedua sampai ke atas. Jadi tekan shift, lalu klik baris 2 sampai 4, lalu sesuaikan ukurannya jadi 66 piksel. Nah, nanti itu bisa digeser ke bawah jadi 66 piksel. Nah, langkah yang kedua yaitu membuat 6 kotak bantu dengan cara seperti di bawah ini. Jadi blok terlebih dahulu kolom B sampai D dan juga baris kedua sampai 4 gitu. Nah, seperti yang di bawah nanti klik yang di tanda atau lingkaran merah. Setelah diklik, pilih yang namanya Think Website Borders. Nah, nanti akan contohnya itu langkah ketiga, yang dimana ini adalah hasil produksi dari membuat kotak bantu. Nah, ini ada 6 ya. Nanti tinggal di copy dan pastekan aja gitu untuk kotak ini. Setelah kita menggambar atau membuat 6 kotak bantu, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu kita akan memberi nama pada setiap kotak bantunya. Misalkan mata dado 1, 2, 3, 4, dan 5, dan juga 6. Gitu. Nah, setelah kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pada posisi baris ke 9 sampai 11
kita ubah ukurannya menjadi 66 piksel ya. Caranya sama seperti yang di atas tadi, bisa ditekan shift dari baris ke 9 sampai 11, lalu ukurannya menjadi 66 piksel. Nah, selanjutnya kita membuat kotak kecil di kolom I9 ini untuk memutar dadu dan juga dadu asli, nah, seperti yang di ini, yang ada tanda panahnya kotak dadu. Nah, selanjutnya pada atau tuliskan huruf N pada semua kotak bantu dan di bawahnya diberi nama seperti dadu 1 sampai 6. Pada kotak dadu asli diberi nomor 1 sampai 9 untuk memudahkan membaca. Nah, jadi nanti di kotak dadu 1 misalkan itu kita beri huruf N, harus sesuai gitu ya. Yang kotak dadu 2 N-nya di sebelah kiri atas dan sebelah kanan bawah, dan juga seterusnya atau huruf N-nya seperti yang tertera. Nah, nanti yang kotak aslinya itu satunya itu dari bawah, yaitu 1, 2, 3, ke atas 4, 5, 6, ke atas lagi 7, 8, 9. Oke, selanjutnya pada kolom ke I9 ya. I9 ini kita ubah menjadi range between. Itu adalah sebuah kode range between 1,6. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengacak angka dari 1 sampai 6 gitu ya. Karena kan dadu ini angkanya 1 sampai 6 gitu. Nah, setelah itu angka yang ke-8 ini adalah pada kotak dadu asli nomor 1 atau kolom L11 ubah menjadi, nah, di sini ada rumus tertentu yaitu if dalam kurung or, nanti dalam kurung I9. Nah, I9-nya ini diklik gitu ya, yang kotak untuk memutar dadunya diklik lalu sama dengan 4. Titik koma lagi, I9 sama dengan 5, titik koma, I9 sama dengan 6. Nah, nanti dilanjut lagi dengan titik koma, tanda petik ini teks, teks ini tuh. Lalu klik huruf N, lalu tanda kutip kembali, lalu titik koma. Nah, nanti yang terakhir ini adalah teks kosong itu tuh. Jadi penulisannya itu adalah hanya eh, kutip 2 dan juga kutip kutip 2 gitu ya. Itu sebanyak 2 kali. Nah, nanti itu tuh teks kosong itunya. Nah, lalu diklik enter. Nah, itu untuk kotak dadu asli nomor pertama kodenya. Nanti yang munculnya itu hanya yang muncul di kotak nomor 1 itu hanya mata dadu 4, 5, dan juga 6 itu. Lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, pada kotak dadu nomor nomor 3 ya. Kita ke nomor 3 atau kolom N11. Nah, itu tuh ubah menjadi sama dengan if dalam kurung or, lalu dalam kurung lagi I9, I9-nya diklik ya, sama dengan 2, titik koma, I9 sama dengan 3, I9 sama dengan 4, I9 sama dengan 5, I9 sama dengan 6, tutup kurung lagi, titik koma, lalu nah ada nanti ini tuh teks ya, seperti yang tadi, tanda kutip, N, tanda kutip lagi, titik koma, lalu tanda kutip lagi gitu. Nah, ini tuh teks kosong, lalu klik enter. Nah, itu untuk kode pada kotak dadu asli nomor 3. Nah, nanti yang nomor 3 ini yang muncul ya, kotak dadu nomor asli 3 ini yang munculnya yaitu mata dadu nomor nomor 2, 3, 4, 5, 9 gitu ya. Nantinya akan muncul huruf N. Nah, selanjutnya untuk langkah selanjutnya yang ke-10 ini adalah kotak dadu asli nomor 4 atau kolom 10. Nah, di yang keempat ini caranya itu kita ubah gitu ya. Nah, untuk yang kotak dadu asli nomor 4 ubahnya itu menjadi if dalam kurung I9 sama dengan 6. Nah, titik koma,
tanda kutip N, tanda kutip lagi. Nah, titik koma, tanda kutip 2 kali, karena itu teks kosong. Lalu klik lagi Enter. Nah, itu untuk yang kotak dadu asli nomor 4. Nah, selanjutnya yang nomor 5, kotak dadu asli nomor 5 atau kolom M10. Nah, nanti ubah menjadi rumusnya itu sama dengan if dalam kurung or dalam kurung I9 sama dengan 1, titik koma I9 sama dengan 3, titik koma I9 sama dengan 5, lalu tutup kurung lagi. Setelah itu titik koma, tanda kutip N, klik lagi tanda kutip, lalu titik koma, tanda kutip 2 kali, nah, itu karena itu teks kosong, lalu nanti enter gitu. Nah, selanjutnya yang ke-12 ini untuk kotak dadu asli nomor 6 atau pada kolom L10. Nah, rumusnya itu kita ubah menjadi sama dengan if dalam kurung or dalam kurung lagi I9 sama dengan 6, titik koma, tanda kutip N, tanda kutip, titik koma, lalu untuk teks kosongnya tanda kutip 2 kali, lalu klik enter lagi. Nah, selanjutnya yang ke-13 ini, yang kotak dadu asli nomor 7 atau kolom L9, nah ubah menjadi eh, sama dengan if buka kurung I9 sama dengan 1. Nah, titik koma. Nah, kalau yang ini mah yang kotak dadu asli nomor 7 itu yang awal itu teks kosong. Jadi diklik dulu titik kutip 2 kali, lalu titik koma, lalu kutip N, kutip lagi gitu. Nah, nanti N, lalu enter. Nah, selanjutnya yang kotak dadu 9 atau kolom N9 ini ubah menjadi rumusnya itu sama dengan if dalam kurung or dalam kurung I9 sama dengan 4, titik koma I9 sama dengan 5, titik koma I9 sama dengan 6, lalu tutup kurung. Nah, lalu titik koma, nah nanti untuk fungsi teks ini ganti dengan tanda kutip N, tanda kutip, titik koma, kutip, kutip lagi gitu. Ini untuk teks kosongnya. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, ini untuk yang kotak dadu asli nomor 9. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya kotak dadu asli nomor 2 dan 3 itu di delete karena kosong itu, tidak menghasilkan huruf N apapun. Nah, setelah semuanya menggunakan rumus dari kotak dadu asli 1 sampai 9, nah, selanjutnya langkah ke-15 ini kita akan mengubah fontsnya gitu. Nah, caranya itu kita blok semua kotak bantu dan juga kotak asli yang panjang itu ya, dan juga yang di bawah. Nah, kita blok lalu fontsnya itu ganti dengan Webdings. Fontsnya ganti dengan Webdings. Nah, nanti fontsnya seperti yang pada gambar, yaitu hanya titik gitu. Nanti diperbesar ukurannya disesuaikan. Tuh. Nah, nantinya kan ini seperti dadu pada aslinya gitu ya. Nah, setelah itu langkah ke-16 ini pindahkan sel angka dadu menjadi di bawah kotak dadu agar lebih estetis. Dan juga kasih jarak 1 sel agar memiliki renggang. Nah, jadi itu adalah cara membuat dadu gitu. Nanti untuk praktiknya ada di penjelasan hasilnya. Nah, itu untuk membuat dadu dilanjutkan kepada dia. Nah, oke, selanjutnya di tahap ke-17 ini, kalian bisa pindah ke sheet atau ke halaman baru, atau boleh ke project atau ke file Excel yang baru ya. Nah, setelah itu kalian buka tab page layout, terus kalian bisa pilih background biar gak polos ya backgroundnya gitu. Jadi kalian bisa mengambilnya dari mengambil gambar dari komputer kalian ataupun dari browse
online yang sudah disediakan gitu. Nah, di sini pada gambar ini tuh contohnya dari komputernya gitu. Kalian bisa klik, pilih fotonya, lalu klik open. Nah, setelah itu pada langkah 19, background itu sudah terpasang pada halaman yang akan digunakan. Selanjutnya, pada tahap ke-20, kalian buka tab insert, lalu pilih shape dan pilih bentuk yang diinginkan. Nah, itu sudah ditunjukkan ya oleh panah dan juga lingkaran. Lalu kalian tarik shape mulai dari sel B2 hingga ukuran yang cukup untuk area petunjuk peraturan pengerjaan. Jadi gunanya shape ini untuk diisi petunjuk peraturan pengerjaan gitu. Jadi untuk ukurannya itu dikira-kira aja sama kalian. Nah, pada tahap ke-21, klik 2 kali pada shape, lalu masukkan teks petunjuk permainan. Kalau misalnya kalian nggak diklik, itu kalian nggak bisa ngisi gitu ya untuk teksnya. Kalau misalnya kalian sudah mengisi teks petunjuk pengerjaannya, sudah selesai pada bagian komponen petunjuk. Nah, selanjutnya kita akan mulai ke tahap 22. Ini adalah untuk bagian dadu. Nah, tadi kan kalian sudah membuat ya dan juga sudah dijelaskan cara membuat dadu. Ada di halaman sebelumnya atau di file sebelumnya. Nah, kalian bisa copy dari sebelumnya lalu ditempel pada sel F6. Sedangkan kotak dadu yang warna kuning itu kalian tempel di G10. Nah, sudah selesai untuk menempel dadu di project ataupun di halaman yang akan dijadikan sebagai produk nantinya. Nah, lalu kita lanjut ke langkah 23. Langkah 23 ini kita akan membuat komponen untuk lembar jawaban siswanya. Nah, kalian blok sel J2 sampai O9 lalu beri fill color. Misalnya kalian pengen warnanya itu abu-abu. Nah, boleh kalian di bagian warna kalian pilih warna abu-abu. Itu bebas ya warnanya, yang penting bisa kelihatan jelas nanti tulisannya. Lalu pada langkah yang ke-24, nah masih ya pada blok tadi, blok J2 sampai 0O9, pilih pada menu border. Nah, kalian pilihnya all borders, lalu tambahkan tick outside border agar lebih jelas dan juga lebih tebal. Next, kita ke tahap 25, ke langkah 25 di mana ini tuh kita akan mengisi bagian tabel tadi yang sudah dibuat atau lembar jawaban siswanya itu. Nah, di sini kita tuh akan mengisi dengan nomor, dengan soal, lalu ada jawaban siswa dan juga kunci jawaban. Nah, kita mulai dari nomor terlebih dahulu. Nomor biasanya selalu disimpan atau diletakkan di sebelah kiri ya. Jadi kita pilih sel J2 dengan J3, lalu kalian merge and center. Nah, yang sudah dilingkari itu ya, merge and center. Lalu begitu juga dengan sel K2 dengan K3 di merge and center, L2 dengan M2, N2 dengan O2, ya semuanya di merge and center. Nah, lalu kalian isi. Nah, pada langkah ke-26 ada nomor, ada soalnya, ada jawaban siswa, kunci jawaban, lalu bawah jawaban siswa itu ada X1, X2, kunci jawaban juga ada sama, ada X1, X2 ya. Mungkin kalian bisa mengikuti seperti pada gambar. Nah, selanjutnya pada langkah ke-27, kalian bisa blok baris 2 sampai 9. Lalu atur tinggi baris sekitar 66 piksel agar ukuran sel seragam. Mungkin dari langkah 26 sudah terlihat ya, itu ada beberapa sel yang berbeda ukuran ya, makanya di sini di langkah 27 pada baris 2 sampai 9 kalian blok untuk menyamakan ukurannya. Ditarik disamakan sehingga ukurannya 66 piksel. Lalu pada langkah ke-28, setelah semua ukurannya sama, terlihat rapih, nah isi kolom nomor dengan angka 1 sampai 6. Lalu isi juga kolom soalnya itu dengan soal persamaan kuadrat yang diinginkan, yang telah
kalian siapkan juga gitu. Next ke langkah ke-29. Nah, pada langkah ke-29 ini, kalian blok angka sebelumnya, kalian sudah menuliskan pada langkah 28 ini contoh dari soalnya, yaitu di nomor 1 ada ya, contoh soal persamaan kuadrat. Nah, pada langkah ke-29, itu kan masih di nomor 28 itu di soal nomor 1 itu masih X2, sedangkan yang kita inginkan adalah X kuadrat. Nah, bagaimana sih cara mengubah X2 menjadi X kuadrat gitu ya? Jadi duanya itu ada di atas X itu. Nah, makanya kita blok angka 2 pada penulisan X2, lalu klik kanan, pilih format cell, centang, superscript. Nah, ini tuh bertujuan, nah ketika kalian klik OK, akan menjadi X kuadrat. Ini tuh bertujuan agar mengubah format dari X2 menjadi X kuadrat ya, pada Excel. Nah, jadi bentuknya pangkat. Selanjutnya, pada langkah ke-30, kalian bisa lakukan hal serupa pada semua soal. Tadi kan baru soal nomor 1. Nah, begitupun pada soal nomor 2 dan seterusnya. Lakukan centang superscript. Lalu pada langkah ke-31, di sini kita akan mulai memasuki VBA-nya. Nah, kalian mungkin ada beberapa Excel-nya yang belum mengunduh ataupun belum mengaktifkan pada menu bagian tab developer-nya. Makanya di sini ada note tambahan ya. Jika belum ada menu developer, bisa mengaktifkan dengan cara pilih menu file, lalu pilih option di bagian bawah. Nantinya pada gambar ya, di situ ada customize ribbon, lalu checklist bagian developer, lalu klik OK-nya. Makanya nantinya ketika kalian balik ke Excel, menu atau tab developer itu sudah aktif dan bisa digunakan. Nah, kalian bisa klik insert, lalu klik pada button. Nah, selanjutnya itu langkah ke-32. Jadi kalian tarik button dan letakkan di atas kotak dadu. Maka nanti itu akan muncul jendela assign macro. Nah, kalau ada jendela assign macro, kalian itu tinggal pilih new, klik new. Nah, nanti itu kalian akan diarahkan masuk ke halaman VBA. Kemudian di sini tuh kalian harus memasukkan kode ataupun kode ataupun rumus gitu yang harus diisikan, yang bertujuan agar tombol dari tadi itu tombol yang akan dibuat itu dapat mengacak angka dadu. Nah, di sini itu ada kodenya sub kocok underscore dadu, buka kurung dan tutup kurung. Nah, di sini itu bisa bebas ya judulnya, bisa sub apa aja. Tapi di sini kita menggunakan judul kocok underscore dadu, dan FYI di sini juga boleh pakai spasi ya. Lalu ada range, buka kurung, kutip 2 G10, kutip 2, tutup kurung. Nah, G10 ini adalah kotak kuning yang berisi angka dadu tadi. Ada di sel G10. Lalu value sama dengan worksheet function, dan between 1,6, ini tuh yang tadi ya, rumus yang tadi, dan diakhiri dengan n sub. Nah, seperti pada gambar, kalian juga bisa melihat mencontohnya gitu. Lalu pada langkah ke-34, jangan lupa kalian harus menekan Ctrl S. Ini itu untuk menyimpan rumus atau kode yang sudah kalian inputkan gitu. Kalau misalnya kalian belum menyimpan project yang akan kalian gunakan ini, nah kalian tuh pasti nanti akan diarahkan untuk menyimpan atau save terlebih dahulu project yang akan digunakan. Nah, ketika kalian akan menyimpan, kalian harus mengubahnya dulu menjadi tipenya itu XLSM. Nah, lalu kalian bisa kembali ke halaman Excel, bisa ubah teks pada button menjadi tulisannya itu bisa menjadi mulai gitu ya. Itu bebas sih katanya, tapi boleh dengan kata mulai gitu ya. Next, langkah ke-35, klik kanan tombol mulai, diklik tombol mulainya, lalu ada pilih assign makro. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan. Nah, karena tadi kita sudah menamainya dengan
kocok underscore dadu, maka kalian pilih yang makronya itu kocok underscore dadu karena rumusnya itu ada di situ ya. Lalu klik OK-nya, maka maka VBA ini terpasang pada tombol. Lalu langkah ke-36, klik tombol mulai, lalu perhatikan bahwa angka dadu ini akan berubah secara acak. Nah, ini mungkin karena gambar ya. Di sini itu kalau misalnya kita klik mulai dari awalnya dadunya itu 3, ketika diklik itu akan berubah dadunya menjadi 2, seperti itu. Lalu pada langkah ke-37, kalian buka tab insert, lalu pilih shape. Nah, shape di sini tuh sebenarnya fungsinya itu sebagai hiasan aja ya. Jadi biar bagian atasnya itu nggak kosong gitu. Kalian bisa mengisinya dengan shape, lalu mengisi dengan teks. Teksnya itu juga bebas. Nah, kalau di sini itu lebih ke sebuah perintah gitu ya. Jika sekarang giliranmu, ayo klik mulai. Nah, seperti itu. Seperti itu. Untuk tutorialnya sudah dijelaskan sama seperti sebelumnya. Tinggal kalian isi pada shape-nya supaya tampilnya itu lebih lebih padat lagi gitu, dan juga kalian bisa mengatur posisi, ukuran dari warnanya juga agar lebih rapi, jelas dan interaktif. Nah, selanjutnya pada langkah 38 kita akan membuat tombol periksa. Nah, tombol ini itu berfungsi untuk memeriksa apakah jawaban yang diinput oleh siswa ini benar atau salah. Nah, namun sebelum itu kita tuh harus menyiapkan terlebih dahulu kunci jawaban. Nah, karena tadi kita kan sudah membuat soalnya di tabel lembar jawaban siswa. Nah, ada soal, maka kita tuh perlu menyiapkan jawabannya. Sebagai contoh, di sini itu pada soal nomor 1 diperoleh itu hasil dari X1-nya itu 1 dan X2-nya itu 2. Dan seterusnya sampai nomor 6, kalian harus menyiapkan jawabannya. Sehingga pada langkah ke-39, kita akan membuat tombol lain seperti tombol mulai, ini namanya tombol periksa. Kalian dimulai dengan membuka tab developer, memilih insert, lalu klik button atau form control, dan Anda akan diarahkan ke jendela assign makro lagi, dan sekarang kita harus mengklik new lagi untuk menginputkan kodenya. Nah, pada halaman VBA, pada langkah ke-40, kalian harus memasukkan kode sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti pada contoh di sini ada, kalian bisa lihat pada gambarnya. Nah, di sini tuh ada penjelasannya nih. Pada kode tampilkan kunci, ini tuh artinya saat kita menekan button, itu tuh akan muncul kunci jawaban pada kolom X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Makanya menggunakan rumus atau kode seperti itu. Sedangkan untuk kode yang kedua atau cek X1, itu tuh artinya jika pada sel L4 diisi oleh angka 1, maka ketika tekan button atau tekan tombolnya, sel akan berubah warna menjadi hijau. Namun jika sel diisi oleh angka selain 1, sel akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan pada cek X2 ini tuh berarti pada sel M4 diisi oleh angka 2, maka akan ketika ditekan tombol sel akan berubah warna menjadi hijau. Namun ketika sel diisi oleh angka selain 2, sel akan berubah warna menjadi merah. Ini tuh arti dari kodenya. Kalian bisa mengikuti gitu untuk mempraktikkan sesuai dengan kode pada gambar. Selanjutnya, nah ini ada kode lebih jelasnya jika dirasa pada gambar tadi kurang terlihat gitu. Ini ada kode lebih jelasnya. Nah, dapat menyalin rumus ini dengan mengganti letak sel. Kalau misalnya ingin berubah di sel lain ataupun
tombol periksanya di tempat lain, maka kalian tinggal mengganti letak selnya berapa dan jawaban dari X1 dan X2-nya itu berapa. Nah, kode tersebut ini berfungsi untuk membandingkan jawaban yang diinput oleh siswa dengan kunci jawaban yang telah ditentukan sehingga dapat diketahui apakah jawaban tersebut benar atau salah. Untuk langkah ke-41, kalian jangan lupa untuk simpan dengan Ctrl S ya, menyimpannya lalu kembali ke halaman utama Excel. Lalu seperti tadi langkahnya, kalian bisa mengubah teks pada tombol menjadi tombol periksa. Kemudian klik kanan pada tombol, pilih assign makro, pilih makro dengan judul periksa yang sudah kita tulis di atas ya. Lalu klik OK. Nah, dengan demikian fungsi VBA telah terpasang pada tombol tersebut. Nah, selanjutnya pada langkah 43, kita lakukan hal yang sama pada nomor-nomor selanjutnya. Tadi kan baru nomor 1 aja. Nah, sekarang kita harus melakukan hal serupa untuk membuat tombol periksa nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya sampai nomor 6. Jadi yang membedakannya ini hanya menyesuaikan kode VBA sesuai dengan posisi selnya berapa dan kunci jawaban masing-masing soal itu berapa, seperti itu. Oke, mungkin jika kalian menggunakan soalnya yang sama persis, maka kalian bisa langsung mengcopy ataupun menulis kodenya seperti pada gambar. Next, langkah ke-44. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol reset yang berfungsi untuk mengembalikan lembar jawaban ke kondisi semula dengan menggunakan kode VBA sesuai kebutuhan. Langkah yang dilakukan tetap sama ya dengan tombol periksa dan juga tombol mulai tadi, hanya saja yang berbeda dari kode ini yang dimasukkan ke dalam VBA, yaitu kodenya kode reset gitu. Seperti pada gambar, kalian juga bisa melihatnya gitu. Di sini itu bertujuan untuk kembali ke posisi semula dengan adanya clear content, menghapus semua isi yang ada di sel tersebut. Seperti itu. Dan ada juga interior color yang berarti untuk mengembalikan warna ke semula atau ke warna abu ya. Lalu kita ke langkah 45. Nah, di sini kita tuh bisa mencoba mengisi jawaban pada kolom jawaban siswa. Jadi, ketika menekan tombol periksa untuk melihat hasilnya, dapat dilihat pada gambar. Di sini ketika mencoba menekan tombol periksa, lalu sebelumnya diisi dulu, ketika dicoba menekan tombol periksa, maka akan muncul warna hijau jika benar dan warna merah jika salah. Seperti pada gambar 45. Kita lanjut ke 46. Nah, di sini kalian coba untuk menekan tombol reset. Nah, ketika kalian mencoba menekan tombol reset, maka tampilan akan seperti pada gambar di langkah 46. Selanjutnya, pada langkah 47, ini sebagai hiasan juga ya, teman-teman gitu. Jadi, kalian bisa menambahkan shape di atas tombol reset sebagai petunjuk juga gitu. Seperti itu. Lalu pada langkah 48, ini lebih ke menyesuaikan kepada kalian gitu. Apakah background yang di awal itu dirasa terlalu ramai atau sebagai yang lainnya kalian bisa mengubah atau mulai dari warna shape, warna teks gitu. Kalian bisa mengubah atau tingkat ketebalan garis tabel dan lainnya, ukuran teks kalian bisa mengubah dan menghias halaman ini agar lebih rapi dan juga menarik. Nah, dengan demikian, kuis interaktif siap digunakan dan seperti itu. Dan 49 ini kita sudah bisa menggunakannya. Seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada hasil barcode gitu ya. Nanti teman-teman bisa scan barcode tersebut. Nanti ada file Excel-nya untuk kita gunakan medianya berupa quiz gitu ya. Nah, boleh nanti di barcode terlebih dahulu gitu ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah
men-scan barcode tersebut yang tadi. Nah, maka bisa di-download file Excel-nya, lalu muncul tampilan seperti ini ya. Ini tampilan quiz-nya gitu ya. Nah, di sini teman-teman baca terlebih dahulu pada petunjuk. Nah, di sebelah kiri yang warna kuning ini ada petunjuk. Petunjuk yang pertama ini klik mulai untuk mengetahui soal nomor berapa yang akan kamu kerjakan. Nah, nanti teman-teman klik mulai di sini, nanti dadunya itu eh, mengocok gitu ya, nanti ke bagian nomor berapa teman-teman tuh. Nah, petunjuk yang kedua ini kerjakan nomor sesuai dengan nomor yang didapatkan. Nah, misalkan nanti teman-teman dapat nomor 2, nanti kerjakan soalnya nomor 2. Nah, selanjutnya petunjuk yang ketiga ini jawab soal di tempat yang sudah disediakan. Nah, nanti di sini ada jawaban siswa, yaitu nanti teman-teman hanya mencari jawabannya aja, yaitu X1 dan X2. Nah, yang keempat itu periksa jawaban. Nah, di sini akan saya jelaskan itu ya lebih detailnya. Nah, langkah yang pertama ini adalah klik mulai terlebih dahulu. Nah, kita klik mulai. Nah, ke bagian nomor 6 ya. Nanti teman-teman ke bagian nomor 6. Kita lihat soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 di sini adalah X kuadrat dikurangi 11X ditambah 30 sama dengan 0. Nah, nanti teman-teman kerjakan untuk mencari nilai X1 dan X2-nya. Nah, ketika sudah ketemu dengan jawabannya gitu ya, bisa langsung diisikan. Misal jawaban saya itu X1-nya 5 dan X2-nya itu negatif 6. Nah, setelah udah sampai sana, nah nanti bergilir gitu ya, terus sampai semua siswa mengerjakan. Nah, misal contoh lagi deh, kita mulai lagi, jadi semuanya harus mengerjakan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya nomor 5. Nah, nanti lihat dulu, lihat soal nomor 5. Di sini soalnya itu adalah X kuadrat ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, nanti teman-teman kerjakan. Nah, setelah dikerjakan jawaban X1 dan X2-nya berapa? Nah, misal jawaban saya itu adalah X1-nya negatif 4 dan X2-nya itu 3. Nah, kita lanjut lagi ke misal siswa selanjutnya gitu. Nah, siswa selanjutnya mulai lagi ke bagian nomor 1. Nah, kita baca soal nomor 1 yaitu X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nanti dikerjakan, terus jawabannya itu berapa X1 dan X2-nya. Nah, misal jawaban saya itu X1-nya itu adalah 1 dan X2-nya adalah negatif 2. Nah, itu jawabannya. Nah, kita lanjut lagi. Kita klik lagi mulai. Nah, ke bagian nomor 5. Nomor 5 udah ya. Nanti kita cari lagi nomor yang belum gitu. Kita mulai lagi. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3 di sini belum ya. Nah, nomor 3 kita baca soalnya. Soalnya itu adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, nanti teman-teman kerjakan hasil X1 dan X2-nya berapa. Nanti klik jawabannya di sini itu untuk X1-nya. Misal jawaban saya X1-nya ini adalah 2, X1-nya 2 dan X2-nya itu adalah negatif 3. Nah, setelah itu eh, kita kerjakan dulu ya semua soal. Berarti kita klik mulai lagi. Nah, ke bagian nomor satu udah. Lanjut lagi, nomor 6 juga udah. Nomor satu lagi sudah, 3 sudah, satu lagi sudah.
Nah, nomor 4 ya. Selanjutnya untuk nomor 4. Nah, nomor 4 di sini soalnya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini teman-teman dikerjakan berapa jawaban X1 dan X2-nya. Nah, misal jawaban saya itu X1-nya itu adalah 3. Nah, nanti ditulis 3 dan juga X2-nya itu adalah negatif 2. Nah, itu ya, seperti itu ya. Nah, di sini kan masih ada soal yang belum gitu ya. Kita klik mulai lagi. Oke, mulai. Nah, kita kebagi. Nah, di sini nomor 2 ya, berarti nomor yang belum sisanya. Di sini soal nomor 2 ini adalah X pangkat 2 dikurangi 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, nanti teman-teman seperti biasa mengerjakan. Nah, nanti jawaban X1 dan X2-nya berapa gitu ya. Nah, misal jawaban saya itu X1-nya itu adalah 2 dan X2-nya itu adalah negatif 5. Nah, kan di sini semua soal sudah dikerjakan ya. Nanti bisa ini tuh seperti bisa per kelompok yang mengerjakannya atau setiap siswa yang mengerjakan gitu ya. Nanti berbeda-beda ininya gitu. Bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya kita akan memeriksa apakah jawaban yang teman-teman sudah isi di sini itu betul atau salah gitu ya. Nah, kita di nomor satu terlebih dahulu. Kita periksa nomor satu. Nah, di sini ada tombol periksa. Kita klik periksa. Nah, di sini ada warna hijau dan juga warna merah. Nah, ini pertandanya. Kalau warna hijau itu menandakan jawaban teman-teman itu benar. Nah, kalau warna merah ini jawabannya salah. Tuh ya. Nah, jadi sudah ketahuan tuh jawaban yang benar dan juga yang salahnya. Nah, setelah itu nanti teman-teman penasaran nih jawaban yang benarnya itu yang seperti apa. Nah, di kolom selanjutnya itu ada kolom kunci jawaban. Nah, nanti bisa dilihat ya kunci jawaban yang benarnya yaitu X1 dan X2-nya berapa. Nah, kalau untuk soal nomor satu, jawaban yang benarnya itu adalah X1-nya sama dengan 1 dan X2-nya itu adalah 2. Nah, itu untuk jawaban soal nomor satu. Kita lanjut lagi nih ke soal nomor 2 kita periksa kembali. Nah, di sini sudah ketahuan nih soal yang benar dan juga soal yang salah ya. Berarti yang benar itu warna hijau. Berarti yang benar di X2 ini adalah di soal nomor 2 ini adalah X1. Nah, X2-nya salah gitu ya atau kurang tepat. Nah, lalu kunci jawabannya itu adalah X1-nya 2 dan X2-nya itu adalah 5 itu ya. Kita lanjut lagi soal nomor 3, periksa jawabannya. Nah, untuk soal nomor 3, jawaban saya tadi adalah salah semua nih ya. Di sini saya kan tadi ngisi X1-nya 2, X2-nya itu adalah negatif 3. Ini semuanya salah ya, karena warna merah itu. Lalu jawaban yang benarnya seperti apa? Gitu. Nah, jawaban yang benarnya itu adalah X1-nya itu adalah negatif 3 dan X2-nya itu adalah negatif 2. Kita lanjut ke soal nomor 4. Klik lagi periksa. Nah, ternyata salah juga jawabannya ya. Itu warna merah semua ya, X1 dan X2-nya gitu. Nah, kita mau tahu nih jawabannya ada di kolom kunci jawaban yaitu X1-nya negatif 2 dan X2-nya itu. Kita klik periksa nomor 5. Nah, untuk nomor 5 jawabannya benar ya, benar semuanya X1 dan X2-nya karena berwarna hijau. Nah, warna hijau itu menandakan benar jawabannya gitu ya. Kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6. Nah, untuk nomor 6 tadi jawaban saya itu X1-nya benar ya.
5 dan juga X2-nya itu salah gitu ya, negatif 6. Nah, seharusnya jawaban yang benar X2 itu adalah 6 itu. Nah, nanti dari sini teman-teman sudah bisa mengetahui nih hasil pengerjaannya berapa yang benar dan juga berapa yang salah. Nah, berarti kalau jawaban saya tadi ya dari keenam soal ini berarti yang benarnya hanya 5 atau yang ini ya yang warna hijau berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu. Dan yang salahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada yang salahnya 7. Jadi ini adalah contoh penerapannya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menghapus semua jawaban siswa dan kunci jawabannya bisa kita tinggal klik reset gitu ya untuk memulainya dari awal nantinya. Boleh kita klik reset. Nah, di situ ya ada kolom reset. Nah, jadi seperti ini. Jadi jawaban yang tadi bisa di seperti semula gitu ya. Bisa nanti diisi kembali oleh siswa selanjutnya itu. Ini bisa aja bentuknya oleh per siswa atau per kelompok gitu ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan gurunya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan dari Excel, project Excel kelompok kami, yaitu berupa kuis matematika berbasis PBA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.